Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara tentang kefiguran dari Nabiullah Ibrahim, dikarenakan beliau adalah pelopor dari ajaran tauhid. Beliau sangat vokal, sangat lantang menyuarakan masalah tauhid. Allah jadikan beliau sebagai sosok yang wajib untuk ditauladani. Di dalam firman, qad ja'akum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah datang di dalam kepribadian Ibrahim alaihissalam uswah, tauladan yang baik bagi kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai sosok yang wajib diikuti. Itu dikarenakan ajaran beliau atau isi dari ajaran beliau, kalau kita ikuti, berarti kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat berbeda dengan ajaran daripada nabi-nabi lainnya dari segi mengikuti. Yani jika kita mengklaim saya pengikut Musa atau ajaran Musa, atau mungkin kita membaca Taurat, kita membaca Injil, yang kita klaim bahwa ini adalah kitab asli, lalu kita mengikutinya, maka itu ditolak. Karena cukup bagi kita Al-Quran, dan yang kita ikuti hanya Nabi Muhammad sebagai penutup para rasul. Tetapi Ibrahim tidak. Kita ikuti ajaran Ibrahim, berarti kita mengikuti ajaran Islam. Beliau Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan juga beliau diberikan predikat Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahim Khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim ini seorang kekasih. Jadi kita bisa lihat juga bahwa kedudukan beliau yang begitu tinggi sehingga Allah menjadikan beliau sebagai kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara tentang beliau. Dari masa mudanya, beliau telah menunjukkan spirit keagamaan yang kuat, mencari kebenaran. Dan itu lewat proses perenungan yang panjang, dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah dia mendapatkan hidayah, dia lantang, dia punya keberanian mengajak kaumnya kepada jalan yang benar, mengajak mereka untuk berpikir secara logika. Beliau di antara
para nabi yang menggunakan akal sehat dalam membangun sebuah keyakinan. Beliau juga berhadapan dengan cobaan yang sangat bertubi-tubi. Di dalam surah Al-Baqarah, ini di antara riwayat beliau, dan yang dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diangkat sebagai seorang imam. Imam bagi manusia semua. Tepatnya di ayat 124, Al-Haqq Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau, ya Ibrahim, sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku ya Rabb. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, Nabiullah Ibrahim dari awal masa keinginan untuk mengenal kebenaran, beliau tidak pernah lepas dari namanya cobaan. Bahkan sebelum pengangkatan sebagai seorang imam pun beliau diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni prinsip cobaan itu adalah kita hidup harus siap menghadapi ujian. Kita ini hidup diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum. Allah telah menetapkan sunnahnya terhadap manusia, bahwa kami benar-benar akan menguji kalian. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Jadi kehidupan ini adalah ujian. Jadi ujian tidak bisa kita hindari. Cobaan itu tidak bisa kita jauhi, karena memang dia adalah sebuah ketetapan Allah dalam kehidupan ini. Siapapun dia, apapun statusnya, dia tetap harus berhadapan dengan ujian. Apakah dia itu orang baik ataupun orang buruk? Apakah dia itu orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah ataupun rendah? Dia harus tetap menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum, kami benar-benar, sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Bisyai'in minal khawf, dari sebahagian rasa takut. Takut ini ujian.
yakni ujian yang menyentuh kejiwaan, takut, sedih, gelisah. Bahkan di dalam riwayat hadis, seseorang yang ditimpakan oleh Allah sifat-sifat tadi, bahkan duri yang menusuk kakinya, jika dia bisa bersabar, maka Allah akan menghapus ataupun menggugurkan dosa-dosanya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bi syai'in minal khauf wal ju', kelaparan. Wa naqsi minal amwal, harta yang berkurang. Pasar sepi, persaingan kuat. Ada orang-orang jahat yang memainkan perekonomian, tidak berpihak kepada rakyat, tidak lebih menguntungkan segelintir orang. Wa naqsi minal amwal wal anfus, orang-orang tercinta yang kita kenal, yang bagian dari kita kehilangan mereka, jiwa, wathamarat, hasil ataupun buah-buahan, hasil kerja keras kita tidak diapresiasi. Wa basyiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Jadi cobaan itu adalah sesuatu yang pasti. Kita hidup akan dihadapkan dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragam cobaan. Bahkan tidak keliru jika kita mengatakan setiap hari dari saat kita bangun, kita telah dihadapkan ribuan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar maupun tidak sadar. Prinsip kedua, jadi ini prinsip pertama, bahwa hidup ini cobaan, dan cobaan tidak bisa kita hindari. Cobaan harus kita hadapi. Prinsip kedua, kita harus meyakini bahwa tidaklah Allah berikan kita cobaan kecuali sesuai dengan kapasitas kita. Yani tidak mungkin Allah memberikan cobaan di luar kemampuan hamba itu. Dalilnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani diri seseorang kecuali dengan kemampuannya. Di ayat lain, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dalam hal-hal yang kami tidak mampu memikulnya. Qala na'am. Allah menjawab, iya. Jadi prinsip kedua ini, jamaah yang berbahagia, kita harus meyakini bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kita ujian kecuali Allah tahu ujian itu mampu kita lewati. Allah tahu bahwa ujian tersebut sesuai dengan kapasitas kita. Tapi kenyataannya banyak orang-orang tergelincir dengan ujian. Ada yang stres berat, bahkan sampai kepada bunuh diri. Jadi masalahnya sebenarnya di mana? Inilah jamaah yang berbahagia manfaat mengapa kita harus kembali ke agama. Hidup ini keras. Dan hanya agama yang mampu
memprotek kita dari kebinasaan, dari kehancuran. Hanya agama. Jangan pernah merasa bosan untuk belajar agama. Merasa bosan mempelajari ilmu-ilmu yang menyangkut agama. Karena ilmu agama, ilmu tentang Allah, tentang perintah larangan, tentang kehidupan. Karena hanya penciptalah, dengan mengenal pencipta, aturan main pencipta, maka kita akan tahu ini kehidupan. Jadi kesalahan orang-orang yang menghadapi kehidupan dengan full stress itu dikarenakan dia jauh dari agama. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Walaupun diluaskan dunia, walaupun segala-galanya dia miliki, tapi hatinya tetap akan hampa. Fa inna lahu, sungguh baginya itu ma'isyatan, kehidupan yang sempit. Ini yang bilang Rabbul Alamin. Seberapa hebatnya orang-orang yang kita lihat, tetapi jika dia jauh dari Allah, sempit hidupnya. Ada tekanan kuat dan tidak ada solusi. Dan sebenarnya hadirin yang berbahagia, problem hidup ini bukan cobaan, tetapi tidak ada solusi menghadapi cobaan. Tidak ada jalan keluar. Akhirnya ambil jalan pintas. Baik. Jadi falsafah cobaan, ujian bahwa dia itu sesuatu yang hak, harus dihadapi. Kita diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, kita harus meyakini bahwa ini bisa saya lewati. Kita harus optimis. Karena tidaklah ujian ini Allah beri ke saya kecuali Allah tahu ujian ini sesuai dengan kapasitas saya sebagai seorang hambanya. Jika kita sudah berpikiran demikian, maka akan lahir ketenangan diri. Jika diri sudah tenang, pikiran akan tercerahkan. Sehingga problem-problem yang dihadapi bisa terfikirkan solusinya. Adanya sinkron akal dan jiwa. Jiwa tenang, berpikir baik. Ada taufik dari Allah, ada bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika jiwa tidak stabil, pikiran tidak akan bisa konsentrasi mencari solusi dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba. Dan prinsip yang ketiga, ujian ini pasti akan lewat. Dan selesai. Ya, hanya sekedar lewat. Dengan tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra."
Inna ma'al usri yusra. Sungguh setelah adanya kesulitan akan ada kemudahan. Karena ujian itu tidak akan tetap, dia hanya sekedar lewat. Tujuannya untuk mengangkat derajat seorang hamba. Allah ingin agar hamba itu makin tinggi kedudukannya. Atau untuk membersihkan kesalahan-kesalahan dia. Atau ingin menyentil dia, mengingatkan dia tentang kesalahan yang dia buat. Atau dia diinginkan Allah untuk senantiasa mengingat dan menyebut nama Allah. Allah jemaah yang berbahagia. Ada orang-orang yang membangkang kepada Allah. Disentil dengan ujian, ingat Allah, dan sampai sekarang senantiasa menyembah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ayah diuji oleh Allah dengan sakitnya putri yang dia miliki. Dan ini putrinya sangat dia sayang. Sehingga semua upaya dia lakukan. Wah, ini orang tua, seorang ayah ini, Allahu Akbar. Saking membangkangnya dia kepada Allah, tidak pernah patuh sedikit pun kepada Allah. Allah buat putrinya sakit. Sakit berat. Semua upaya dia buat. Agar supaya putrinya ini sembuh dari penyakit. Pengobatan tidak tanggung-tanggung, dia bawa ke rumah sakit ataupun dokter-dokter hebat. Tetapi tidak ada solusi. Sampai pada akhirnya dia mendatangi seorang dokter, lalu itu dokter berpesan kepadanya, ini momen akhirmu, jangan kau tinggalkan putrimu 2-3 hari. Final sudah ini, kata dokter. Semua usaha dia buat. Lalu kembalilah dia ke rumah. Dan dia bertanya kepada istrinya, mana arah kiblat? Kiblat tidak tahu. Subhanallah. Saking tidak pernah sholatnya. Mana arah kiblat? Lalu istrinya mengatakan, ini kiblat. Apa yang harus kubaca? Apa yang harus kubaca saat aku sholat? Bacalah apa yang kau bisa baca. Lalu mulai dia sholat hadirun. Setengah jam hanya menangis di hadapan Allah. Berkat dari sakit putri ini. Ini ayah makin dekat kepada Allah. Allah terima doanya. Allah sembuhkan putrinya. Lalu cerita ini dikisahkan kepada seorang syekh. Dan syekh ini menceritakan dalam khutbahnya. Saat putrinya besar, syekh ini diundang. Dan syekh itu datang menghadiri pernikahan putrinya. Syekh hanya melihat putrinya, lalu melihat sang ayah sambil menunjuk, dia ini, maksudnya dia ini penyebab hidayahmu. Dia ini sehingga kau makin dekat kepada Allah yang sebelumnya kau tidak kenal sama sekali Allah. Sang ayah menjawab, iya ya Syekh, dia. Jadi terkadang jamaah yang berbahagia, ujian Allah timpakan ke kita agar kita makin dekat kepada Allah karena kekeliruan yang kita buat. Jadi kita harus menghadapi ujian dengan hal-hal yang positif sehingga dia tidak akan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Jadi problem seseorang itu di saat melihat ujian itu adalah beban,
dan ujian itu besar melebihi kapasitas cobaan seorang hamba, maka ujian itu akan membunuh dia. Cobaan itu akan menjadi besar dan dia tidak akan mampu memikulnya. Inilah sebab mengapa banyak manusia gagal menghadapi ujian. Dia tidak ada kesiapan. Hidupnya hanya negative thinking istilahnya. Berpikir negatif terus. Waduh, ini cobaan luar biasa. Kau tidak tahu apa yang kurasakan. Nah, dia besarkan ini cobaan. Padahal ini cobaan ringan. Ini cobaan bisa dia lewati. Panik. Dia besarkan. Idza kanatin nufusu kubara ta'ibat fi muradihal ajsam. Jika jiwa seseorang itu besar, maka tubuh fisik ini akan lumpuh dan tidak mampu mengejar impiannya. Tidak akan mampu di fisik. Stres, tekanan. Nah, ujian mengangkat tingkatan seorang hamba. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah, tatkala Ibrahim diuji non-stop ujian dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim bikalimat, tetapi ujian yang ditimpakan Allah ini dengan kalimat. Di antara penafsiran kalimat di sini jamaah yang berbahagia adalah perintah dan larangan. Ujian ini beragam bentuknya ya. Ada ujian yang menyangkut fenomena alam, gempa, tsunami, banjir bandang, gunung meletus, ujian-ujian yang umum. Ada ujian-ujian yang khusus per individu. Rasa takutkah, kehilangan barang yang kita miliki kah, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ada ujian yang menyangkut agama. Ini puncak ujian. Karena tidak disadari. Kita kalau diuji dengan gempa, kita tahu lagi gempa ini. Nah. Apalagi kalau kita melihat banyak rumah-rumah yang roboh. Kita tahu ini ujian. Kita tahu ini musibah. Kita kehilangan sesuatu, kita tahu kita lagi diuji. Tapi agama. Sahabat Abu Bakar, kalau ditimpa ujian oleh Allah, dia akan mengatakan 3 alhamdulillah. Alhamdulillah pertama, lam takun ala dini. Aku bersyukur kepada Allah, ujian yang menimpaku ini tidak menyangkut agama. Orang kalau sudah tidak mau sholat, ini ujian besar. Tidak peduli kepada Allah, ujian besar. Asyik berbuat maksiat, ujian besar. Kita diuji oleh Allah dengan agama. Bagaimana rumah kita? Apakah Islam ada di situ? Aturan perintah dan larangan Allah terlaksana? Ujian. Kita bisa asyik ibadah kepada Allah di masjid, tapi di rumah kita tidak bisa kontrol istri, kita tidak bisa kontrol anak, putra-putri kita. Ujian. Kita tidak peduli apakah mereka mau sholat, apakah tidak. Kita tidak mau kontrol mengapa mereka pulang malam ataupun siapa teman-teman mereka. Ujian. Apakah mereka dekat dengan Allah atau jauh? Ujian. Alhamdulillah lam takun ala dini. Aku bersyukur kepada Allah, ujian ini tidak menyangkut agama. Jadi puncak ujian seorang hamba
terjalinnya hubungan dia dengan Allah. Dan ini tidak dirasakan. Mungkin kita senang terus, harta kita Masya Allah, kebutuhan-kebutuhan kita semuanya ada. Kita merasa Alhamdulillah anak aman. Proyek-proyek semuanya mulus, aman. Tapi tidak mau sembah Allah. Tidak mau sholat. Tidak mau melaksanakan puasa. Tidak mau melaksanakan berzakat. Aman, dia merasa aman. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah tatkala Allah telah menguji Ibrahim dengan kalimat, perintah dan larangan. Allah suruh kita buat yang ini, kuhalalkan. Tinggalkan yang ini, kuharamkan. Ujian. Transaksi riba, kuharamkan. Ujian. Orang-orang ingin keuntungan yang banyak. Fa'atammahun. Lalu dia Ibrahim melaksanakan ujian itu dengan begitu sempurna. Tidak separuh-separuh. Semua instruksi Allah dia laksanakan dalam aktivitas keseharian dia. Tidak ada yang tertinggalkan. yakni gerak-gerik dia sesuai aturan dan prosedur Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah mendapati Ibrahim dalam hal-hal yang dia perintahkan untuk dilakukan dan tidak dia dapati di hal-hal yang dia haramkan dan disuruh untuk ditinggalkan. Dia lakukan dengan sempurna. Yani tidak memilih-milih. Ini ya tidak apa-apa inilah. Biar sana aku buat ini ya sedikit. Kita kan suka memilih-milih. Ibadah ini kita kerjakan, ibadah sada tidak. Perintah ini kita kerjakan, ya perintah yang ini tidak. Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi Nabiullah Ibrahim menunjukkan kepatuhannya secara total. Sami'na wa ta'na. Saya dengar ya Allah dan saya taati. Jadi Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah, instruksi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan itu dia lakukan dengan sesempurna mungkin. Lalu datanglah ketetapan Allah, inni ja'iluka linnasi imam. Angkat setinggi-tingginya. Nabiullah Ibrahim saat Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj didapati di langit yang terakhir ya, langit ketujuh, langit yang atapnya arsy Allah, dan Ibrahim bersandar di arsy Allah. Didapati Nabi. Qala inni ja'iluka linnasi imam. Jadi Allah mengabarkan bahwa kujadikan engkau pemimpin bagi semua manusia. Karena kau telah melewati seleksi yang luar biasa. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berkata, ya Allah, jadikan kemuliaan ini juga untuk turunanku. Ada pelajaran penting di sini jamaah yang berbahagia, bahwa peduli terhadap turunan itu bagian dari ajaran. Jangan hanya disibukkan untuk risau terhadap
dunia mereka, lalu mengabaikan masalah-masalah akhiratnya. Nabiullah Ibrahim dalam setiap kegiatan-kegiatan keagamaan atau proyek-proyek akhirat, dia bawa anaknya untuk terlibat. Kita bisa lihat bagaimana saat pembangunan Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun fondasi Ka'bah, wa Ismail, dan Ismail. Dia bawa anak, dia tidak panggil orang lain. Dia lebih fokus didik anaknya agar terlibat dalam proyek kebajikan akhirat. Yani dia tidak pernah mengabaikan anaknya untuk akhirat. Orang tua saat berbuat amal baik, biar anaknya ikut, biar terlibat, biar anaknya memperhatikan. Ada pengetahuan yang diajarkan lewat teori A, B, C, D, dan sebagainya. Ada pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan lewat praktek. Yang berkesan itu lewat apa sebenarnya? Yang masuk ke dalam pemahaman dia, praktek. Dan ini dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Upaya dia untuk mendidik anaknya dengan agama. Dia tidak pernah mengabaikan masalah agama untuk turunannya. Dia kontrol. Orang tua harus demikian. Orang tua tidak boleh mengabaikan masalah-masalah agama. Tetapi mengontrol, berupaya semaksimal mungkin bagaimana anaknya ini dari sangat dini, ya kita tahu cerita tentang penyembelihan. Kita tahu itu. Diabadikan di dalam Al-Quran, dijadikan momen untuk menginspirasi kita. Bagaimana ayah yang soleh, upaya kerja keras, dan ayah itu siapa? Ibrahim. Bukan siapa-siapa. Dan cobaannya bertubi-tubi, tidak main, menyangkut keluarganya, menyangkut buah hatinya yang dia harapkan sepanjang hidupnya. Alhamdulillah alladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan aku di masa tuaku. Jadi ini anak dia dapat saat sudah tua. Lalu disuruh oleh Allah eksekusi anaknya. Ini cobaan luar biasa. Jadi kehidupan Nabiullah Ibrahim memang tidak pernah lepas dari ujian. Tetapi hal ataupun poin yang kita lihat dalam ayat ini, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, kemuliaan itu anugerahkan juga untuk turunan. Dia berpikir tentang turunannya. Dia tidak berpikir dunia untuk turunannya, tidak. Tetapi dia berpikir bagaimana turunannya juga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah upaya-upaya keras beliau dalam memberikan pendidikan yang baik tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mereka. Lalu apa kata Allah? Qala la yanalu ahdi adh-dhalim. Allah berfirman, baik, terbukti turunannya Nabi Ismail, Nabi. Dari Nabiullah Ismail lahirlah Nabi kita, Nabi Muhammad. Ishak, Nabi. Dari Ishak lahirlah Nabi Yakub. Dari Yakub lahirlah Nabi Yusuf. Turunan luar biasa. Diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jemaah yang berbahagia, di antara ya, agar
turunan ini berkualitas di sisi Allah, kita harus mengupayakan diri kita berkualitas di hadapan Allah. Itu diantaranya. Para salafus saleh itu menasihati anaknya bahwa kerja keras kami ini untuk dekat kepadamu, kepada Allah, wahai anakku, hanya untuk kau. Kami memikirkan kau agar Allah menyayangimu, agar Allah melirikmu. Jadi kita harus kualitaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketetapan Allah yang tidak akan dia rubah, qala la yanalu ahdidh zalimin, bahwa janjiku ini, yakni kemuliaan-kemuliaan yang kuberikan kepadamu serta turunanmu ya Ibrahim, la yanalu, tidak akan didapati. Siapa yang akan tidak mendapatkannya? Orang-orang yang suka melakukan kezaliman. Yakni Allah mengabarkan kelak juga ada dari turunanmu yang lebih gemar melakukan kezaliman. Yahudi. Lihat kezaliman yang mereka lakukan. Kemuliaan itu tidak akan mereka dapatkan. Walaupun silsilah darah mereka ini masih satu garis dengan para nabi. Yakni man abta'a amaluhu lam yusrik bihi nasabu. Siapa yang lambat amalnya, nasabnya, garis turunannya tidak akan cepat menolong. Jadi ketetapan Allah, kau berbuat dosa, walaupun kau dari keluarga terhormat, maka keluargamu tidak akan mampu menolong. Qala la yanalu ahdidh zalim. Ringkasnya hadirin yang berbahagia, kesimpulannya bahwa kemuliaan yang banyak didapatkan Nabiullah Ibrahim diakibatkan adalah ujian yang Allah timpakan ke dia. Seleksi. Dan Nabiullah Ibrahim mampu melewati semua ujian-ujian itu dengan luar biasa. Dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian sesuatu yang pasti. Hadapilah ujian, hadapilah kepastian itu dengan optimis. Dengan keyakinan bahwa ini mudah. Karena ujian ini bisa saya lewati. Tidaklah Allah timpakan saya ujian kecuali Allah tahu ujian ini mampu saya lewati. Mintalah tolong kepada Allah. Berbuatlah baik kepada sesama makhluk. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita melewati semua ujian-ujian yang kita hadapi. Beragam ujian yang kita hadapi. Dan yang terakhir, jangan mendramatisir ujian atau membesarkan ujian, memblow up ini ujian. Karena jika ujian sudah kita besarkan, melebihi kemampuan diri kita, maka fisik kita tidak akan mampu menghadapi ujian itu dan kita akan gagal melewati ujian tersebut. Dan stres demi stres, kesedihan demi kesedihan akan terakumulasi di dalam diri kita yang hanya membuat hidup seakan-akan penderitaan. Dengan ujian Allah akan mengangkat derajat kita, dengan ujian Allah akan meninggikan kita di sisinya, dan dengan ujian Allah akan membersihkan kita dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Wallahu a'lam.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.